Selamat berjumpa kembali teman-teman. Kita masuk ke materi function ya teman-teman ya. Setelah sebelumnya kita membahas tentang multidimensional array, kali ini kita coba membahas tentang function. Oke, untuk multidimensional array saya rasa cukup. Kita coba komentari, kita masuk ke pembahasan function. Nah, function itu apa sih gitu ya? Function adalah satu blok pernyataan yang dapat digunakan berulang-ulang di dalam program. Function tidak akan dijalankan secara langsung pada saat halaman web dibuka. Function akan dijalankan pada saat terdapatnya pemanggilan terhadap function itu sendiri. Jadi, sebagai contoh, kita coba buat satu function ya teman-teman ya. Kita coba membuat function untuk menjalankan perintah penambahan data array dan update nilai state ya. Jadi nanti agar fungsi kita nanti di sini ada untuk penambahan data dan nanti bisa di sini untuk data array-nya tampil berdasarkan data yang kita tambah gitu ya. Oke, di sini ada yang dinamakan dengan constructor. Constructor kita buat dan ini kita masukkan super untuk fungsinya. Nah, di sini kita coba menggunakan this yang sudah kita bahas sebelumnya. This state yaitu nama variabel, nama array pertama yaitu dimiliki dengan nama key-nya mahasiswa. Mahasiswa ini memiliki array yang masih kosong ya teman-teman. Nanti bebas diisi apa yang akan kita isi di situ dengan namanya null, baru name-nya juga null karena masih kosong ya teman-teman. Nanti kita isi sesuai dengan kebutuhan kita dan nilainya juga masih null. Oke, seperti ini. Selanjutnya di bawah kita set value state ya atau event seperti ini, baru this set state ya, eventnya target, name-nya apa gitu ya, name-nya apa kita masukkan di sini, event target, value-nya apa gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kita sudah punya beberapa. Yang pertama ini kita punya set value, jadi nanti setiap name value-nya akan disimpan di sini di function ini. Selanjutnya kita buat satu function baru untuk menambah data. Di sini kita buat add, nama functionnya itu add data dengan fungsinya nanti di dalamnya kita buat satu variabel data tmp seperti ini yang isinya di titik state yaitu mahasiswa. Oke, data tmp titik post yang sudah sebelumnya kita bahas. Post itu yaitu menambah data baru ya, di data terakhir. Post yang pertama itu kita tambah yaitu name dengan state-nya di state-nya yaitu name. Nah, yang selanjutnya ada namanya itu di state-nya juga, yaitu kita kasih dengan nama. Selanjutnya ada nilai dengan di state-nya
titik nilai. Oke, kurang lebih seperti ini. Baru kita buat fungsi. Jadi di state ini, di set state ini, yaitu merupakan untuk mengisi dari mahasiswa ke dari data TMP. Nah, jadi nanti setiap data yang diinput gitu ya masuk ke sini, masuk ke state ini mahasiswa ya, punya ke sini berdasarkan array yang akan diinput. Jadi input datanya misalnya data TMP yang mana, data TMP yang sinim ya, atau nama atau nilai yang masuk ke sini. Nanti kemudian disimpan dan di return. Nah, setelah ini sudah kita buat ya functionnya, kita tinggal return, kita tinggal render, kita jalankan fungsinya, kita render, selanjutnya kita return. Kita return div baru class name-nya container. Ini untuk class name ini menyesuaikan karena saya menggunakan Bootstrap ya, jadi ini merupakan kelas-kelas yang ada di Bootstrap container. Dan ada di sini namanya div kelasnya, kelas name-nya yaitu form container gitu ya. Baru ada yang lagi namanya div-nya kelas name-nya yaitu form group dengan isinya yaitu labelnya name, baru ada input data, tipenya yaitu teks, tipenya teks dengan key-nya gitu ya. Key-nya apa? Key-nya itu name, value-nya apa gitu ya. Value-nya ini nanti langsung disimpan ke value ini, this value, this state ya, this state kemana, ke name gitu ya, this state name, baru nanti langsung on chain maksudnya langsung mengubah apa yang diubah, yaitu nilai dari this state, this set value, this set value state titik bin ya, bin this. Jadi untuk melakukan ini kita harus memakai fungsi bin ya. Kalau nanti tidak memakai bin maka ini tidak akan jalan. Selanjutnya kita pakai kelas dari ininya, Bootstrapnya. Nah, kalau kita save maka kurang lebih tampilan seperti ini. Oke. Jadi setiap apapun nanti kita klik, misalnya 80 seperti ini. Nah, ini nanti kalau misalnya kita buat untuk tombol change-nya, kita save, maka ini nanti kita tombol button, maka ini otomatis akan menyimpan ke sini di state sini. Maka nama ini juga nanti berisi sesuai dengan name, ini juga akan sesuai dengan ini yang kita input, namanya nanti kita buat, nilainya juga. Nah, setelah itu targetnya nanti bakalan di add data dan ini bakalan terus nambah. Jadi data di sini terus nambah, bakal itu nanti ditampilkan di tabel, dicetak. Dan selanjutnya kita buat dulu untuk yang kedua, yaitu di sini div kelas name-nya form group
Oke, di sini ada labelnya, di sini nama ya. Lalu di sini input type-nya, tabnya text, selanjutnya name-nya kita buat nama, baru value-nya ini di state nama, oke, seperti ini ya. on-chain-nya yaitu this set value titik bin ya, yang harus pakai bin ya teman-teman. This seperti ini, baru class name-nya kita kasih form control, kita save, maka akan seperti ini tampilnya untuk inputan. Oke, selanjutnya kita buat untuk nilai ya teman-teman ya. Div class name-nya from group, labelnya yaitu nilai, inputnya tipenya kita kasih number aja dengan minimalnya kita kasih 0 ya, 0 seperti ini. Baru name-nya kita kasih nilai seperti ini, value-nya this state nilai seperti itu. On-chain this set value state titik bin yaitu this. Nah, kurang lebih seperti ini. Oh, ada yang belum selesai nih, label. Oh, ini belum kita kasih kelas ya teman-teman ya. Ini kita kasih kelas name-nya yaitu from control. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, selanjutnya kita coba buat untuk buttonnya, button kliknya. Jadi kita buat di sini button, seperti ini. Seperti ini ya, button. On kliknya, jika yang diklik gitu ya, apa yang akan dilakukan gitu. Jika ini diklik, maka lakukan penyimpanan, maka jalankan perintah function add data dengan mengambil data disk. Oke ya. Di sini tipenya button, baru kelasnya, kelas name-nya ini merupakan kelas name yang ada di Bootstrap teman-teman. btn primary, karena primary dia warna biru. Kita kasih namanya di sini submit. Nah, seperti ini. Oke. Jadi nanti setiap data kita input namanya, misalnya nilainya 90, kita ketik submit. Ini bakal datanya nyimpan ke sini. Ini error kenapa? Karena ketika di sini kita tidak bisa ini untuk mencetak datanya itu kemana gitu ya.
Jadi dia nggak tahu nih dia datanya mau kemana yang ditampilkan gitu ya. Kita coba tampilkan buat satu form, buat satu tabel untuk menampilkan datanya. Gitu, kita coba tampilkan datanya. Di sini kita coba BR untuk dia pindah baris ya. Di sini kita coba buat di sini cetak data mahasiswa ke tabel. Ini kita hanya buat hanya komentar seperti ini aja ya. Jadi kita buat nanti data mahasiswa ini, yang ini kita ke tabel agar nanti ketika data itu diklik dia langsung terdata, dia datanya tersimpan kemana gitu ya. Kita coba buat tabelnya ini dengan class name-nya table. Jadi kalau Bootstrap itu punya kelas yang namanya class table. Nah, di sini dia punya t-head ya. Ini dia punya tr juga, yaitu tr-nya ini memiliki berapa judul, yaitu yang pertama nomor, baru ada di sini name gitu ya, baru ada nama, baru nilai. TH sini ada nilai. Oke, selanjutnya bagaimana cara menampilkannya? Seperti biasa kita harus di map datanya, ini di map gitu ya. Caranya seperti ini, seperti yang sudah kita lakukan di state namanya apa, nama variabelnya mahasiswa, kita map. Nah di sini yang di map apa aja gitu ya. Yang pertama yaitu MHS yaitu data index. Nah gitu, jadi kita bebas ya memberi nama apa gitu ya di sini untuk kita tampilkan datanya. Jadi karena kita ingin menampilkan datanya dengan nama MHS, boleh-boleh aja ya teman-teman ya. Kalau sebelum kita punya item, kita hari ini kita MHS. Selanjutnya apa yang kita tampilkan? Kita punya TR dengan key-nya yaitu index. Jadi setiap TR ini memiliki key index. Oke, yang pertama kita akan tampilkan data dari nomor ya. Berarti kalau nomor kita butuh satu nomor indeksnya. Jadi dari masing-masing ini kan kita memiliki indeks ya. Jadi setiap indeks ini pasti dia bernilai 0. Baik, kita tetap plus 1. Jika kita save, maka akan tampil seperti itu ya. Jadi kalau kita tambah misalnya 80, misalnya Arliansa yang 90, saya tambah. Oh, errornya di data, coba ada error di line 27. Oh, di sini ya, ini harusnya TMP nya hanya 1, kita buatnya 2. Oke, kita ulang lagi. Kita nilainya 90, jadi kita submit. Nah dia tampil datanya ya. Selanjutnya kita akan tampilkan data dari name gitu ya. Berarti caranya, karena kita punya namanya, kita kasih MHS ini, berarti kita masukkan aja MHS apa yang kita tampilkan, name. Jika kita save, dia nanti akan nampil. Oke, kita isi dulu satu-satu ya. Yang selanjutnya kita punya yang harus ditampilkan yaitu nama seperti ini, baru MHS nilai. Oke, selanjutnya seperti ini. Jika kita save, kita isi, nah dia nampil datanya. Oke, kita ganti
namanya Rudi Hartono, nilainya 80, kita submit. Nah begitu terus dia bakal menyimpan dengan data array di sini. Nah dan ini akan menampilkan data dengan state mahasiswa di Math. Oke, untuk pembahasan mengenai function kurang lebih seperti ini.